anak Allah. Anak Biar Allah aja itu si artinya Kristi apa? itu Itu nggak, dulu fokus. Kristi itu saya Loh, nggak peduli saya mau, saya dia mau peduli. Pak, Anda nggak peduli, dia saya berhak dia peduli. memilih apapun. Saya nggak peduli Iya, dia, saya dia peduli. Bang terserah Damai, kalau dia Loh, nggak kok percaya Anda terserah, saya nggak peduli. Bang Damai, kita kan sama Sekarang saya Kristen. mau tanya, Dorong belum izinkan membicarakan saya. sama kita, walaupun kita sama Kristen, otak kita beda. Cara berpikir kita beda. Buka aja Lukas 2 ayat 47. Bang buka Di situ Taurat harus cerdas itu kita. tulisan di Taurat itu memang benar-benar tulisan siapa, Bang? Coba Abang buka Perjanjian Lama, Bang. Kita sama Kristen ya, Bang. Memang Di aku nggak taat situ. Kristen. Nabi Kenapa itu semua ditanya itu perjanjian-perjanjian. abang, Bang, Bang, Kak Karena Kristi itu perjanjian lama bertanya, itu di bukan situ itu. kisah manusia melawan dulu kepada bertanya, Tuhan. Bang. Ya, silakan, Kita kalau silakan. diskusi agama, Bang, kita harus ini mencari tahu dulu, Bang. Bukan langsung kita tuh membenarkan agama kita, membenarkan agama Islam. Loh, kau nggak percaya terserah yang saya aja nggak sama Nuripa. Abang baca Saya Perjanjian Lama. sama Itu Nuripa tulisan aja. siapa? Masa iya Nggak Bang? perlu aku menjelaskan itu sama Kak. Tahu. Ceritanya Kau harus seperti cerdas, itu, Kristi. tentang peperangan, tentang Nabi Daud Pilihanmu pun mengisi terserah. sendal mandi, tentang Nabi Lot meniduri anaknya sendiri. Itu kitab suci, Bang, Perjanjian Lama. Coba Abang baca. Itu Banyak kisah-kisah kejanggalan, para Bang. rasul. Kristi dulu, Mbak Kristi, itu tadi materi yang sudah saya pertontonkan kepada Anda terkait tentang saksi, tentang kevalidan kitab suci, tentang ketuhanan dan kenabian. Saya sambung, tapi setelah saya sholat zuhur ya, sayangku, cintaku, kakakku ya, izin ya. Oi, sanjung lah terus, sanjung. Sanjung, Oh, iya dong. supaya dia Di hadapan kami mualaf. orang yang terhormat, lanjut, Run. orang yang Lanjut, Run. berakal. Saya sangat Mualaf lah memuliakan kau, orang Kristi, berakal. mualaf. Saya Mualaf sangat aja kau, memuliakan. Kristi. Jangan Anda. Kenapa Anda? Anda kok kejam? Kenapa Anda menunjukkan kekristenan Nggak di sini apa-apa. loh? Saya memuliakan orang berakal. Saya memuliakan orang yang Iya, memanusiakan sanjung. dirinya. Bang Tinggi-tinggi. Damai jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lainnya di Komal bernama akun Pendeta Alberto, di mana Unirifa berdiskusi dengan beberapa oknum Kristen yang mana seorang wanita Kristen bernama akun Kristi mulai meragukan ajaran agamanya. Lalu, seorang pria Kristen bernama Akun Damai tidak terima saudara seimannya meragukan ajaran Kristen, dan ia mencoba membujuk agar saudara seimannya ini kembali dan percaya lagi pada kekristenan. Singkat cerita dan bagaimana diskusi ini berjalan, apakah pria Kristen ini bisa membujuk saudara seimannya atau malah lebih mantap meninggalkan kekristenan dari data-data dan penjelasan Unirifa?
Nah, daripada penasaran dengan diskusi ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Pak Paulus, orang Farisi dari sekte sesat, kata Yesus, hati-hati ragi Farisi, kemunafikan orang Farisi. Hati-hati, nabi palsu itu serigala berbulu domba. Dalilnya menyebar di kitab kalian. Tapi masalahnya, ketika Paulus mengaku sebagai rasul, walaupun dia berasal dari orang Farisi sesat, diterima oleh umat Kristen karena memang surat-surat Paulus mendominasi di dalam kitabnya umat Kristen. Kalau di kitabnya Paulus menuliskan dengan matinya Yesus telah batal hukum Taurat, orang-orang Kristen tidak lagi memuliakan hukum Taurat sebagaimana orang Yahudi. Tapi Yesus mengatakan, aku tidak datang meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapinya. Ajaran Yesus dan Paulus kontradiksi. Jadi kalau kita bertanya, siapa yang memerintahkan kalian menyembah kepada Yesus, menuhankan Yesus? Maka jawabannya adalah terjemahan dari suratnya Paulus. Begitu. Nah, kita bisa buktikan itu dalam beberapa ayat. Kalau memang ajaran Kristen ini ajaran dari Yesus, maka tentu mudahlah bagi kawan-kawan Kristen untuk menjawab. Yang mengajarkan Trinitas adalah Yesus, tentu ada dasarnya, tentu ada percakapan Yesus. Yang mengajarkan bahwa dia adalah Theos, tentu harusnya dia sendiri. Bagaimana mungkin menteoskan satu tokoh yang dia tidak pernah mengaku Theos, tapi diteoskan oleh orang lain? Apa bedanya dengan penyembah pagan? Apa bedanya dengan penyembah Zeus? Jadi, kalau kita bicara tentang iblis, berbicara sembahlah aku. Kalau ini menjadi dasar tidak mau menuhankan Tuhan, ya, maka jangan sembah Tuhannya Bani Israel. Karena Tuhan Bani Israel juga memerintahkan menyembah dia. Kalian umat terjemahan di bawah yang tidak pernah membaca kitab suci kalian, saya akan tunjukkan bahwa Tuhannya Bani Israel minta disembah. Kalian mau mengatakan dia iblis? Waduh, bahaya ini. Nggak ada kesempatan Bahaya. lah ngomong Kalau- ya, Ripa. Ya, kalau Anda punya data silakan ayat-ayat yang mau diucapkan. Saya tidak mau mendengarkan orang yang tidak punya ilmu karena saya kasihan dengan Kak Kristi. Kak Kristi ini mau mencari ilmu, bukan melihat debat kusir. Silakan, saya mau data, mau dasar kalau berbicara. Monggo. Baik, terima kasih nih Ripa. Siapakah saksi waktu Allah menurunkan kitab suci ke Bang Muhammad? Bang Damai, tadi abang sudah bertanya Oke, saya 3 jawab. bang. Gak apa-apa, Sekarang nanti saya gantian. balik. Pertanyaan saya tadi sudah tidak dijawab. Saya akan bertanya, siapa yang memerintahkan umat Kristen menyembah Yesus? Kan tidak ada. Saya akan menjawab itu. Adakah saksi kenabian? Saya bertanya sama Anda. Tunjukkan kepada saya bahwa syarat-syarat Nabi itu harus ada saksi. Silakan. Ayat apa? Ayat mana yang mengatakan dalam kitab Anda dan kitab saya dan kitab orang lain bahwa syarat menjadi Nabi itu harus memiliki saksi? Silakan. Bukan Jangan itu buat maksudnya. parameter sendiri, Bang. Bukan itu. Maksudnya kan jika ada suatu barang, ada yang menerima, dianggap itu sah, kan harus ada saksinya. Kan Iya gitu makanya, kan? Kak, ini bukan jual barang, Bang. Ini tentang Nabi, Bang. Bukan tentang abang lagi jual beli barang terus ada saksi yang lihat. Bukan. Kita bicara Nabi. Nabi itu tahu nggak artinya apa? Nabi itu menerima wahyu. Arti wahyu tahu nggak apa? Wahyu itu artinya cepat dan tersembunyi. Informasi yang berupa bisikan yang tidak didengarkan oleh makhluk lain. Kalau Tuhan mau memperdengarkan suaranya ke banyak orang, ngapain Tuhan utus Nabi? Sekalian aja kasih pengumuman dari langit, Bang. Ngapain Tuhan utus Nabi kalau seandainya bakalan didengar oleh banyak orang? Emang Tuhan goblok apa? Ya udah kasih pengumuman pakai toa dari langit itu. Aku adalah Tuhan. Dengarkan aku. Dari langit aku berbicara. Sembahlah aku. Ngapain Tuhan mengutus Nabi? Kalau pada akhirnya ketika dia memfirmankan firmannya kepada Nabi, orang harus mendengarkan. Orang yang mendengarkan nanti jadi Nabi lagi. Oh, harus ada lagi saksi yang membuktikan bahwa dia mendengarkan. Akhirnya apa? Ya saya minta saksi lagi lah kalau dia betul-betul mendengarkan. Mana saksinya? Saksi dari saksi ini harus ada saksi lagi. Harus ada saksi kemudian ada saksi. Bang, ngapain Bang? Mending Tuhan kasih pengumuman. Bang gimana sih? Lanjut. Kalau bicara tentang saksi, saya jawab dalam Al-Quran surah Al-Ankabut. Kata Allah, katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh dia maha mengetahui, maha melihat. Baca dalam 1 Yohanes pasal ke-5 nomor 9. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikian kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Baca Yohanes pasal ke-8 nomor 13-14. Di mana orang Farisi berkata, kamu bersaksi dari dirimu sendiri, kesaksianmu tidak benar. Apa kata Yesus? Bukankah ada dalam Taurat kesaksian 2 orang benar? Aku bersaksi dari diriku sendiri.
dan Dia yang mengutus aku. Lantas Anda apa alasannya meminta kesaksian manusia lain dalam prosesi kenabian? Dasarnya apa? Ada nggak persyaratan kalau Nabi itu harus ada saksi? Yesus Anda menolak? Tidak pernah Yesus mengatakan kalau Nabi itu harus ada saksi. Buktinya Yesus mengatakan saksi dari diri sendiri itu sah karena yang bersaksi adalah dirinya sendiri dan Tuhan yang mengutus dia. Yesus yang mengatakan. Makanya baca kitab Abang. Saya bacakan Yohanes pasal ke-8 nomor 14. Ya. Ini ada orang Farisi. Orang Farisi persis seperti Abang. Abang persis seperti orang Farisi. Wallahi. Ketika orang Farisi bertanya, kamu bersaksi tentang dirimu sendiri, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi, tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Lalu, kalau jawab oleh Yesus, ya, dalam ayat ke-18-nya, akulah nih, kalian umat Kristen mohon dengan sangat pelajari mendalam kitab suci kalian, biar saya nggak terkesan mengajarkan kalian tentang kitab kalian. Perhatikan ayat ini. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan. Artinya, Yesus mengatakan, untuk kerasulan dan kenabian dan pengutusan makhluknya, Allah tidak butuh saksi manusia. Orang yang milih dia, kok minta validasi manusia? Kalian percaya silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Bukankah ada dua tempat yang menunggu kita? Percaya surga, enggak percaya neraka. Kenapa harus ada saksi? Emang ini Yesus lagi nyolong keledai, harus ada saksi mata yang lihat? Kan Berarti gitu. nggak percaya neraka ya? Nggak percaya neraka? Bang, diskusi itu yang searah, dua arah, yang jelas. Tadi kita bicara tentang saksi, kok lompat ke neraka, Bang? Iya. Yang bilang saya nggak percaya neraka siapa? Ini Bang gimana sih? Gini. Udahlah, saya mending kasih materi Begini. aja ya. Kasihan saya Kak Kristi ini, makin nggak percaya dia sama Kristen nih. Orang Kristen aja nggak mampu menjawab tentang pertanyaan nggak saya. apa-apa. Siapa yang Nggak apa-apa, memerintahkan dia juga- Abang menyembah kepada Yesus? Kenapa Abang menyembah Yesus? Apa alasannya? Silakan dijawab. Oke, saya jawab ya. Kenapa saya mengikuti Yesus, menyembah Yesus? Sakit. Ya. Ya kan? Ya. Karena pada dasarnya saya meyakini Yesus itu adalah utusan juga anak Allah. Yesus itu Apa arti anak kupertuhankan Allah? karena aku. Apa arti anak Allah? Tunggu dulu, satu-satu dulu ku jawab. Iya, tapi Ya saya kan? bingung sama Kak Kristi juga bingung. Kak Abang bilang dia anak Allah. Anak Biar Allah aja itu si artinya Kristi apa? itu Itu dulu fokus. Kristi itu saya Loh. nggak peduli saya mau. Saya Dia mau peduli. Pak. Anda nggak Dia peduli, saya berhak dia peduli. memilih apapun. Saya nggak peduli Iya, saya dia mau peduli. terserah Loh, kalau dia nggak kok percaya Anda- terserah saya nggak peduli. Bang Damai, kita kan sama Sekarang Kristen. saya mau tanya, Orang mengizinkan membicarakan saya. sama kita walaupun kita sama Kristen, otak kita beda. Cara berpikir kita beda. Buka aja Lukas 2 ayat 47. Bang buka Di situ Taurat harus cerdas kita. Itu tulisan di Taurat itu memang benar-benar tulisan siapa, Bang? Coba Abang buka Perjanjian Lama, Bang. Kita sama Kristen ya, Bang. Memang Di aku nggak taat situ, Kristen. di situ Alkitab itu kisah para rasul, kisah para manusia, Iya, ada tapi nubuatan. emang Nah. Abang ada dalilnya misalnya gini, yang menulis di kan Kristen ini kan kita Kristen tadi kan harus mengimani Perjanjian Lama ya, Bang? Benar nggak? Makanya kita sudah ada perjanjian baru. Digenapi kenapa itu semua Ditanya itu perjanjian. Abang apa? Bang, Yang Kak Karena Kristi itu perjanjian bertanya, lama itu di bukan situ itu. kisah manusia Di melawan sini kepada bertanya, Tuhan. Ya, silakan, Kita kalau silakan. diskusi agama, Bang, kita harus ini mencari tahu dulu, Bang. Bukan langsung kita tuh membenarkan agama kita, membenarkan agama Islam. Loh, kau nggak percaya? Terserah yang saya aja nggak sama Nuripa. Abang baca Saya Perjanjian Lama. sama Itu Nuripa tulisan aja. siapa? Masa iya Nggak Bang? perlu aku menjelaskan itu sama Kak Au. Ceritanya Kau harus seperti cerdas, Kristi. pembunuhan, peperangan, tentang Nabi Daud Pilihanmu mengisi terserah. sendal mandi, tentang Nabi Lot meniduri anaknya sendiri. Itu kitab suci, Bang, Perjanjian Lama. Coba Abang baca. Itu Banyak kisah para kejanggalan. rasul, kisah para nabi dituliskan di situ. Silsilah umat manusia dituliskan di situ.
itu. para nabi, Asal tetapi usul kenapa manusia nabi dituliskan yang di diurapi, situ. Bang? Nabi yang diurapi Kan kita kenapa bukan bisa diceritakan kita seperti kan itu, bukan Bang? mengikuti Daud kan? Kita kan bukan mengikuti Daud. Kita mengikuti Yesus sekarang. Dulu Bang, Abang fokus dulu Loh. dari perjanjian lama, kan kita mulai buka kan Bang satu perikop dari perjanjian lama. Bang. Perjanjian Abang baca lama supaya itu kenapa kisah nabi-nabi itu penciptaan. diceritakan vulgar, Kisah Bang? Kenapa penciptaan, nabi-nabi itu kisah para diceritakan rasul. Kalau kau nggak percaya, terserah kau. Itu hakmu. Aku sama Uniripa tadi sama-sama menjelaskan. Uniripa percaya nggak sama aku, terserah dia. Aku nggak percaya sama Uniripa, terserah. Hindu dengan Buddha, kitab Buddha dengan Hindu tidak ada Bang yang nyeleneh kayak gitu Bang. Assalamualaikum Ya, Nabi kita, warahmatullahi Nabi wabarakatuh. suci, Kalau Nabi kau urapi. terserah Nabi kau dalam yang nggak lain, diam dulu percaya, kau aja. nggak percaya. Terserahmu. Kau nggak percaya nggak apa-apa. Baca Abang sayang, dari PL Abang baca kenapa nabi-nabi kita, nabi suci yang diurapi itu kenapa menghamili anaknya sendiri seperti terjadi Nabi Lut. Uma, Makanya ada perjanjian baru digenapi. Kayak gitu isinya, Kak, Makanya Nis. itu kan Masa makanya iya itu Nabi semua Lut, yang gemar mabuk Masa lalu iya? meniduri Gimana anaknya nyata? sendiri? kok kayak gitu kita, betul tuh Bang Damai, kayak gitu ayatnya Bang. Kok Ada kejam lagi kali? ini Sekarang- peperangan dan Itu kan teroris kisah diajarkan para di perjanjian rasul. lama. Yang Itu bener nggak Taurat yang ditulis orang Kristen Bang? Itu yang kupertanyakan. Kalau Abang Billy, dia orang Iya, Yahudi Bang. kalaupun Dia kalaupun bisa ada berkata tertulis kayak itu kan kisah para rasul. Rasul itu kan nggak harus kita ikuti. Enggak, Bang Damai. Di situ Bang kan dia Damai. kitab itu kan Bang Damai. Kenapa Kisah Bang kisah Billy, para Bang rasul. Billy menolak? Bang Damai, supaya apa dulu nulis kayak gitu Bang? Anak diperkosa, anak jadi pesundar itu supaya apa Bang dalam Bible tuh Bang? Supaya Iya, supaya apa mau dibaca mula? anak-anak gitu. Terserah. Itulah kisah-kisah para rasul. Itulah kisah-kisah Abang umat tidak manusia. membaca perjanjian lama Bang. Nabi-nabi Bang berpoligami Bang Ku dengan baca. lonte-lonte. Uma, Ku Aneh Bang. baca, tapi kan bukan dia yang kita ikuti. Yesus Kristus. Perjanjian lama Umat itu ngeri kali. ada loh Uni, nabi-nabi yang diceritakan poligami Yesus dengan para Kristus. spesial. ya ampun Damai kayak gitu kitabnya ya ampun. Nggak apa-apa. Itu bener nggak? Aku kan Taurat tadi itu sama Bang, Uniripa. diambil Alkitab Bang. Damai. Terserah supaya kau, apa itu tuh, Bang? Kristi. Damai. Kitab suci menceritakan kayak gitu supaya apa itu? Supaya Supaya apa maumu? Supaya apa maumu? Iya. Udah gini bentar, Itu kan bentar tergantung- saya izin. tergantung Ya otakmu damai yang gini. memikirkan. damai, Ya. damai izin ya. Mbak Ya. Kristi saya izin, Pangeran izin karena saya mau sholat zuhur di sini ya. Udah masuk waktu zuhur, waktu Ternate. Jadi gini, Damai sebagai seorang wanita, Kakak Kristi ini tuh bertanya, apa alasan kitabmu dikatakan suci? Apakah layak kitab Anda dikatakan suci ketika isinya memuat tutorial hubah-hubah on the sky? Iya. Bagaimana di situ dijelaskan tutorial ihi-ihi? Bagaimana di situ dituliskan? Karena Bentar dulu, itu sebentar dulu. makanya Sabar, Yesus brotherku. Makanya Yesus datang. Iya, brotherku, izinkan saya. Sabar Bang Damai, biar Yesus dijelaskan. datang. Jadi kalau Karena kita itu baca Yesus kitab perjanjian, diutus sabar, brother, sabar. untuk dulu. Nanti menggenapi brother semua silakan. itu. Menggenapi ini maksudnya apa? Coba, saya mau diksi-diksi yang Anda sampaikan itu kami dapat penjelasannya. Yang dimaksud dengan menggenapi itu apa? Menjalani hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan dalam perjanjian lama. Atau apa coba, Damai? Bagaimana Anda menerima bahwa Tuhan Anda lahir dari persundalan? Anda tahu nenek moyang Tuhan Anda? Yehuda, ya, Yehuda itu menghamili menantunya. Ya, di mute dulu Damai, berisik banget Damai ini, di mute dulu. Ya, berisik, di mute dulu Pangeran. Ya. Nah, Yehuda itu untuk supaya dapat keturunan. Bayangkan, ini kalian berpikir ya, ini logika cetek aja kita. Yesus itu sudah menubuatkan sebagai Tuhan, dia menubuatkan dirinya akan dilahirkan oleh manusia. Tapi kenapa dia memilih lahir dari jalur perjinaan? Pertama, dia sudah menetapkan bahwa dia akan lahir menjadi manusia. Minimal bisa nggak milih-milih yang agak sedikit steril gitu. Yehuda itu supaya punya keturunan itu harus hoba-hoba dulu sama menantunya, dan menantunya itu lagi berdiri di jalan-jalan
dia yang datang. Nah, padahal waktu dia lagi berhoba-hoba dianggap perempuan sundul itu. Tahu-tahu menantunya. Saya sampai sekarang nggak habis pikir. Ya, jangan banyak ketawa pangeran biar tersampaikan. Saya nggak habis pikir. Yehuda ketika berihi-ihi dengan menantunya, itu apa dia nggak lihat muka menantunya? Ketutupan terus sampai dia nggak tahu kalau itu menantunya. Kenapa setelah hamil baru dia tahu kalau itu menantunya? Apakah mukanya dipakai topeng malam-malam itu? Ini kan menjadi pertanyaan. Kok bisa Tuhan menceritakan hal ini? Yehuda dia baru tahu kalau yang diihi-ihinya itu adalah menantunya setelah bunting keluar udah hamil. Padahal malam-malam waktu dia melakukannya itu emang dia nggak lihat mukanya sama sekali gitu. Cuma lihat bagian bawah aja semalam suntuk. Kan apa ini? Nggak logika. Satu. Kemudian naik lagi ke atas. Orang tua keluarganya Daud itu ngambil bini orang dulu, baru kalian punya Tuhan. Kalau Daud nggak ngambil bini orang, kalian nggak punya nenek moyang Tuhannya. Bayangkan Tuhan kalian harus lahir dari hasil mengambil bini orang dulu. Betseba, bini orang lagi mandi, diintip sama seorang nabi, tertariklah nabi ini, diihi-ihi, lahirlah anaknya ditulah Tuhan. Padahal dalam imamat, bayangkan ya, dalam imamat, di-mute dulu pangeran, dalam imamat pasal 20 nomor 10, apa kata Tuhannya Bani Israel? Orang yang berzina dan perempuan itu harus mati. Tapi ketika Daud berzina dengan istri orang, bahkan mengirim suaminya Uria ke medan perang sampai meninggoy, Tuhan gak hukum si Daud. Na'udzubillah min dzalik, ini bukan Nabi Daud alaihissalam. Tuhan tidak menghukum David. Tapi apa yang terjadi? Anak hasil perjoniannya ditulah seminggu sampai meninggoy. Ini bapak yang menikmati mantap-mantap dengan bini orang, kok anaknya yang tanggung ini? Gini banget nasibnya tokoh-tokoh di kitab kalian. Para penjahat disupport Tuhan, korban yang gak bersalah kok dihabisi nyawanya. Setelah meninggoy anak itu, tahu-tahu si David malah menikahi Betseba. Tuhan senang pula lagi karena punya anak bernama Salomo. Ini ada apa dengan kitab kalian, brother? Benarkah ini Tuhan menceritakan fenomena yang terjadi? Ini menjadi pertanyaan kemudian. Apa alasan kitab kalian dikatakan suci? Belum lagi kalau di kitab kalian, ya, dikatakan di kitab kalian bahwa Nuh itu bikin anggur sampai mabuk, sampai jakarnya kelihatan. Bayangkan, dia pertama sekali bikin miras, dia langsung mabuk, dia yang salah, kelihatan sama anaknya Ham, dikutukkan jadi budak, dan itu dibenarkan pula sama Tuhan lagi. Apa-apaan ini, brother? Begitu juga dengan Lut, nggak punya keturunan, dibikin mabuk sama kedua anaknya, diperkodok sama anak kandungnya bapaknya, sampai punya keturunan, dan Tuhan diam aja. Giliran Uza, giliran seorang tokoh Alkitab Bible bernama Uza, dia mengiringi tabut perjanjian yang suci, tersenggol oleh tangannya, langsung Tuhan Anda murka, dihabisi di tempat. Ketika Onan tidak mau menghamili kakaknya, mencerotkan spermanya keluar, tembak luar, dihabisi di tempat oleh Tuhan. Ngeri kawan. Ada apa dengan Tuhan Anda? Belum lagi dalam kitab Anda Tuhan memerintahkan menyediakan tempat penghabisan nyawa untuk anak-anak kecil karena nenek moyangnya berdosa. Anak kecil dijadikan tumbal. Apa bedanya agama kalian dengan penyembahan terhadap Molok? Bayangkan, ketika orang Israel menyembah kepada Molok dan Baal, dari mana kalian tahu bahwa ajaran mereka tidak bercampur? Karena kalian dapat kitab dari Bani Israel dan kalian tidak tahu bahwa penulisnya itu siapa. Memang secara tradisi dikatakan bahwa penulis Bible ditulis oleh Ezra atau Uzair, tetapi pada faktanya kritikan-kritikan muncul. Dan ini ngomong. Makanya kalau punya data, punya ilmu nggak apa-apa, banyak bicara di sini. Tapi dari tadi Anda bicara sesuatu yang tidak substansi. Ya, saya bicara menggunakan data, mengajak kalian berpikir, apakah ini yang disebut kitab suci? Bayangkan Tuhan kalian lahir dari hasil perjonian. Apakah ini betul, kawan? Jangan imani, pikirkanlah baik-baik. Saya mau sholat zuhur. Pangeran handle dengan catatan. Pangeran, mari kita berdiskusi dengan hikmah. Saudari kita Kristi ingin dapat ilmu. Cuman, mari kita jawaban tunjukkan saksi bagaimana tadi ada Islam nggak, Ripa? sebenarnya. Ya, saya tanya Ripa, dulu. Ketika ada Yesus nggak menjelma saksi jadi yang- manusia, ada saksi nggak? Ya, memang ada saksi yang melihat Paulus Banyak. bertemu Yesus. Ya, siapa namanya? Satu nama. Iya. Sebutkan namanya. Satu aja.
Ya, Udah, saya tunggu. jawab dulu pertanyaanku tadi. Ada apa enggak Lah. tadi saksinya? Jawab iya, Tidak enggak ada ada, gitu atau tidak ada dalam gitu. Islam. Ah. Tentu tidak ada saksi Jadi kalau tentang nggak ada- Nabi namanya Wahyu. Enggak ada saksi kan diragukan, Ripa. Loh, Diragukan jangankan jika diragukan, enggak ada ditolak pun saksi. ada. Yesus aja yang sudah dilihat katanya udah lahir jadi manusia, emang diterima di Apalagi Yerusalem? yang enggak dilihat. Apalagi enggak Loh, dilihat. Banyak, Nggak ada saya saksi. jelaskan. Banyak. Bentar, adakah saksi yang melihat Musa diangkat jadi nabi? Adakah saksi yang melihat Daud diangkat jadi nabi? Tunjukkan namanya kepada saya. Buktinya masih banyak yang percaya kok Musa jadi nabi. Yang saksi aja Siapa? banyak yang nggak percaya. Yang ada saksi aja masih ada manusia yang nggak percaya. Apalagi yang nggak ada satu saksi, nabi? Ripa. Aduh. Bagaimana siapa kalau nggak ada satu saksi, nabi? Ripa? Kok nggak berhenti bicaranya, brother? Siapa satu orang yang melihat Daud diangkat jadi nabi, Musa diangkat jadi nabi, Yesus diutus jadi manusia, Paulus bertemu Yesus? Siapa saksinya? Sebutkan nama-namanya, saya cari nih. Cepat namanya satu nih, saya catat ini dan sebutkan kepada saya. Sebenarnya dalam Al-Quran, kecuali Al-Quran bilang begini, haruslah seorang nabi punya dua saksi. Contoh ketika dia ngambil keledai, harus ada saksinya. Kalau tidak, maka dia bukan nabi. Nah, kalau ada parameternya dalam Al-Quran, maka wajib Anda bertanya ke saya, siapa saksinya, Ripa? Oh, nggak ada, berarti Al-Quranmu bohong. Tapi di Al-Quran saya sudah saya bacakan, cukuplah Allah yang menjadi saksimu. Bahkan di Bibelmu sudah saya katakan, Yesus mengatakan dia dan Tuhan yang jadi saksi. Bang Pangeran, jangan keluar dari device. Bang Pangeran, nggak kedengaran orang-orang di YouTube. Ya, nah, jadi pertanyaannya yang kemudian saya tanya, siapa yang mewajibkan kepada Anda, mewajibkan untuk orang Kristen bahwa Nabi itu harus punya saksi? Tunjuk ayatnya, Siapa? tunjuk tokohnya. Siapa yang mewajibkan Siapa Nabi pula harus punya yang saksi? nggak mewajibkan Nabi itu nggak punya saksi? Kan itu juga pertanyaan baliknya. Allah dan Yesus. Saya jawab, Allah dan Yesus. Allah menjawab dalam surah Al-Ankabut yang saya baca. Yesus menjawab dalam ayat yang saya baca tadi. Kan sudah saya bacakan ayatnya. Anda tidak mendengarkah? Kan ini saya ulangi bacaan ayatnya ya, bahwa tidak wajib seorang yang diutus itu memiliki saksi dari kalangan manusia. Karena apa? Karena Yesus sendiri mengatakan dalam kitab 1 Yohanes pasal ke-5 nomor 9, kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikian kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Yohanes pasal 8 13 sampai 16 dan 18, bahwa dikatakan Yesus berkata, yang menjadi saksi tentang pengutusannya hanya dia dan juga Bapaknya. Lalu Anda siapa memaksa Nabi itu harus memiliki saksi? Mana dasar argumen Anda itu? Siapa yang mewajibkan? Tuhan mana? Tuhan Molok? Tuhan Baal? Yang mewajibkan kalau Nabi harus jadi saksi? Ada saksi? Kok Anda buat-buat parameter sendiri? Emang Anda yang menentukan seseorang itu Nabi atau bukan? Emang Anda siapa? Sejak kapan? Bukannya. Sejak kapan? Begini, karena di Kalau ajaran Nabi kami itu bersaksi, kok jangan Yesus begini begitu begini. Yesus turun jadi utusan dan hidup bisa Siapa disalibkan, saksinya? banyak saksinya. Siapa yang menjadi Banyak. saksi dia diangkat jadi Tuhan? Coba sebut nama, satu nama. Satu nama. Sebutkan satu nama orang yang melihat langsung bahwa dia diangkat jadi Tuhan. Kita kritisi ini. Lanjut, namanya sebutkan. Tolong sebutkan nama. Banyak yang menyaksikan dia turun untuk jadi utusan. Aduh, Jadi Anda lucu. Ah. Justru Anda aneh. Mengatakan banyak tapi tidak bisa menyebutkan nama. Kalau banyak berarti kau harus ada sendiri. satu nama. kau Satu sendiri pun saja. udah tahu banyak sudah kau bahas Alkitab. Kau Saya bukan tanya bahas satu Al-Quran nama. lagi, Alkitab yang kau bahas Aduh, sudah. ini kok begini. Jadi nggak nih. mungkin Bunda, kau izin nggak dulu, tahu. Bunda. Bunda izin dulu, Bunda. Bang Damai, Bang Damai. Ini Anissa 166, Bang. Coba bacain, Bang. Anissa 166, baca, Bang. Baca, Bang. Kecil kali, nggak nampak. Saya kasih ke Bacalah. Kristi dulu. Mbak Kristi, itu tadi materi yang sudah saya pertontonkan kepada Anda terkait tentang saksi, tentang kevalitan kitab suci, tentang ketuhanan dan kenabian. Saya sambung tapi setelah saya sholat zuhur ya, sayangku, cintaku, kakakku ya, izin ya. Oi, sanjung Saya- terus, sanjung. Sanjung, Oh, iya dong. supaya dia Di hadapan kami orang yang terhormat, lanjut, Rune. orang yang Lanjut, Rune. berakal. Saya sangat mualaf lah memuliakan kau orang Kristi, berakal. mualaf.
Saya Mualaf sangat aja kau memuliakan. Kristi. Jangan Anda. Kenapa Anda? Anda kok kejam? Kenapa Anda menunjukkan Kristen Nggak di sini loh? apa-apa. Saya memuliakan orang berakal. Saya memuliakan orang yang Iya, memanusiakan Sanju. dirinya. Jawab. Tinggi-tinggi. Bang Damai jawab aja pertanyaan Uni itu. Izin Oke. Mias ya, izin Semenjak Mias. ketika Udah aku Yesus jawab. bangkit di Iya, iya. hari Lanjut Uni, lanjut Uni. Bunda, Lanjut, bunda, Uni. bunda, Sudah aku jawab, sudah. Bukti silakan. Damai, sabar. Jangan kemasukan. Belum ada kau jawab, belum ada kau jawab, Saya Damai. butuh dalilnya loh. Saya butuh saya kan mau belajar Kristen juga kan, Bang Damai lebih paham tentang Kristen. Walaupun saya tak. Enggak perlu kau Tapi- kau Betul, sendiri Kristen, tadi betul, ulang Kristen. ragu, enggak percaya kau Kak Kristi. Kristen. Kak Enggak perlu Kristi, kau izin, Kak. kasih jawaban. Kak, Kau dari awal udah enggak percaya. Izin Kak, sebelum saya sholat ini, saya kasih Kakak satu literasi ya, karena umat Sanjung Islam ini kan terus. diperintahkan untuk berdata. Kenapa Iya. Damai? Kamu kok malah Mute lah ngamuk-ngamuk? kau Ada apa sih? Damai. Jangan main TikTok Nah. Ya, mute lah, mute. sama aku. Sama Besarkan aku Uni main dulu, TikTokan. Pangeran. Bang Pangeran, Pangeran besarkan Uni dulu. Ini buat Kak Kristi data, apapun jawaban dari orang Kristen, datanya tetap ini Kak. Ini data yang mengunci semuanya bahwa apapun jawaban mereka itu tidak benar ya. Kakak silakan lihat. Kakak tahu kan Katolik ini adalah Kristen lebih dulu daripada Protestan di abad ke-16 ya. Mereka mengkanon kitab suci. Sholat Uni, Katolik sholat identity. jangan lupa nanti Uni, juga betul, Uni. Damai Lanjut, nggak Uni. usah kejang-kejang. Sholat Diam aja kau Damai, dulu. diam kau Damai. Literasinya dari A Service of Brisbane Catholic Education ya, ini valid ya Kak Kristi. Kakak tahu tidak, apapun jawaban mereka tentang saksi, mereka semua tidak mampu menjawab, bahkan penulis kitab mereka sendiri mereka tidak tahu. Saya kasih Kakak who wrote the gospel and when ya, maka ini tidak mampu dijawab Kak, bahkan oleh pihak skolar mereka sendiri. Maka kita lihat di sini kalau kita menggunakan translate bahasa Indonesia, kita lihat dulu dalam kitab Markus. Penulis Injil yang diberi nama Markus tidak diketahui. Penulis Injil dipengaruhi oleh kisah-kisah kebijaksanaan dan kepemimpinan Petrus hingga ia mati syahid antara 64 sampai 67. Artinya Markus ini kita tidak tahu siapa. Ya, yang kedua, penulis Injil yang menyandang nama Matius juga tidak pasti. Secara umum diterima bahwa penulisnya bukanlah Rasul Matius. Gokil, katanya saksi mata. Ternyata bukan Matius penulisnya. Ketiga, Lukas. Penulisan Injil yang menggunakan nama Lukas juga tidak pasti. Namun menurut Fitzmayer dan para sarjana lainnya, penulis Injil ini kemungkinan besar adalah seorang Syria dari Antioquia. Gokil, penulis kitab Lukas nggak tahu, mau menanyakan saksi pula. Dari bagaimana kalian mau menjelaskan tentang saksi ketuhanan Tuhan kalian, sementara penulis kitab kalian aja nggak tahu. Kepengarangan Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Bayangkan ketika kalian mempertanyakan saksi kepada kami tentang kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian sendiri tidak tahu penulis kitab kalian, brother. Baina sama wasumur ilmu kami dengan kalian. Ya, silakan dilanjut. Saya mau sholat zuhur. Oke, lanjut Uni. Jadi bagaimana Oke, Kristi? aku jawab ya. Ya, aku jawab dulu ya. Teman-teman 540 kami ada jawabannya ya Bang. Ini pasti dibantah oleh Kristen ya, karena memang Kristen itu tukang bantah walaupun kami pakai data. Buat 534 ya. Dia menanyakan siapa saksi ketika Nabi Muhammad diberikan Al-Quran. Ya, itu sudah ada jawaban di dalam Al-Quran di An-Nisa 166 ya, Bu Kris ya. Bu Kris, kita pakai data ya. Tetapi Allah menjadi saksi ya atas Al-Quran yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad. Dia menurunkannya dengan ilmunya dan para malaikat pun menyaksikan. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Jadi Bu Kris, pertanyaan Kristen sudah dijawab berdasarkan Al-Quran ya Bu Kris ya. Kami menjawab berdasarkan Al-Quran. Kita lihat ya Bu ya, ketika saya bertanya dengan damai, dia pasti kemasukan. Sabar. Kita buktikan. Sabar, Pangeran. Kita buktikan ya Bu Kris, kita buktikan ya. Damai, coba tunjukkan saksinya, siapa saksi waktu Yesus menerima firman Tuhan. Silakan. Lihat Bu Kris, kemasukan ya. Kita lihat nih Bu Kris. Silakan Damai. Damai, Tunjukkan datanya. open mic Damai. Silakan Damai, tunjukkan datanya di mana Yesus, siapa saksinya ketika Yesus menerima firman. Kan kata dalam Bible, segala firman telah aku sampaikan. Siapakah saksi ketika Yesus memberikan firman, menerima firman lalu menyampaikannya? Silakan Damai, jangan kau kemasukan, malu nanti mau. Silakan.
Kita lihat ke 121 ya. Ini pasti kemasukan nih. Bang 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 bang. Silakan Damai, tunjukkan datanya. Biar saya tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, silakan Damai. Tadi pertanyaan kau sudah kami jawab berdasarkan Al-Quran. Silakan tunjukkan ketika Yesus menerima firman dan menyampaikan firman itu, siapa saksinya? Tunjukkan pakai data. Silakan. Woi, 167. Kemasukan Tunggu kan? dulu. Aku bilang Bunda, kemasukan. Tunggu dulu. Itu Bunda, inilah jawabannya, inilah jawabannya. Bagaimana memperkuat firman-Nya Bunda? Dia langsung kalian dulu gantian Makanya- ngomong. Gantian ngomong. Iya, datanya Woi. mana Bang? Kami pakai data Dengar loh. dulu aku biar Langsung mana datanya? data, langsung data. Enggak usah dengar dulu Dengar aku. dulu, woi. Langsung langsung Woi. data. Woi. Ini datanya. Ayo Masih sekian, langsung sekian. Langsung data, pakai dikasih sekian, kesempatan. sekian. Langsung coba langsung. Ya, tunjukkan. Langsung langsung Coba tunjukkan. tunjukkan. Di mana datanya? Anissa Betul kan, 166 Bunda, itu kan? Allah Kemasukan langsung saksinya. kan, Bunda? Allah yang ngasih. Kau Allah minta saksi. data ditunjukkan data. Pembodohan kau. Kau bukan Masa- pembodohan, itu Al-Quran on. Kau mau main tiktokan Oh, ayo. tahu. Kita main tiktokan ayo. 166 itu Allah yang menyaksikan, Allah yang memberi. Kau tidak punya ilmu kau ini. Berarti Allah itu Jangan bukan kau Allah kau. yang maha kuasa, bukan pencipta. Berarti Bang dia Wan, Bang. manusia. Jika dia saksi, dia yang memberi. Bang Damai. Oh, mikir Gitu kan pakai teman-teman kan? otak, Kita pakai pikir. Al-Quran. Dia nanya Al-Quran, kita Kau Ditanya- pakai Al-Quran, ditanya- dan saksinya di situ Allah. Oke. Allah yang Tunjukkan. memberi, kok Allah juga yang saksi. Gimana Tunjukkan kata-katanya data, itu? di mana dalam Bible? Tunjukkan Oke. coba. Kemasukan dia kan, Bunda kan? Kemasukan itu kan? Allah yang memberi, Begitu. Allah jadi saksi. Mikir mana? Kemasukan. Mikir. Langsung kemasukan. Langsung Pakai cerdas. Mikir Allah yang Langsung memberi, kemasukan. enggak saksi. Keras Oh, Allah. Oh, Allah. Langsung kemasukan dia. Betul kan? Oke, Damai, aku ngomong dulu, Mai. Damai. Iya, Oke. betul. Buat teman-teman inilah kenapa aku mualaf teman-teman ya. Karena memang Kristen tuh begitu, Kakak. Dia nanya data, Islam pakai data, kemasukan. Kenapa? Karena memang pertanyaan kami ini tidak ada di dalam Bible. Makanya mereka kemasukan. Bang, bang. Itu udah Allah yang beri, Allah juga saksi itu. kemasukan. Tidak mikir. Inilah kemasukan, ya kan? Oke. Kak Kristi. Udah sekarang Open gantian. mic. Sekarang gantian. Allah yang memberi, Allah juga saksi. Kristi yang kau panggil dia. Aduh, ini kau encong kau ini. Aku tak panggil Kristi. Kak Kristi. Ya, panggillah. Coba Bang Damai tunjukkan saksinya. Siapa waktu Yesus menerima firman? Coba tunjukkan siapa saksinya waktu Yesus menerima firman dan menyampaikan firman. Silakan. Pakai Biblemu. Kami akan menerimanya. Coba tunjukkan Banyak. datanya, kemasukan. Banyak. Oke, contoh. Banyak. Coba. Siapa ya? Lukas, siapa Petrus, saksinya? murid-muridnya. Mana siapa? Murid-muridnya. Iya, mana datanya? Datanya mana? Alah. Itu yang bersaksi dia di Alkitab itu, Kemasukan. semua itu saksi itu. Mana datanya? Datanya mana? Mana datanya? Tunjukkan. Di Alkitab Tunjukkan itu datanya. bacalah. Kemasukan. Lukas, Yohanes, Ya di mana? Tunjukkan. Matius, semua itu jadi saksinya. Bahwa dia mau berfirman, Inilah. dia mengajarkan firman Itu, Tuhan. Bu. Inilah Bu Kris, bedanya Islam sama Kristen, Kakak. Islam ketika ditanya menggunakan data. Kristen ngomong berdasarkan Islam itu puja-puja, Begitu, Kakak. dipuja-puja Makanya aku dulu masuk Islam. tunjukkan datanya siapa saksinya. Dipuja-puja, Biar Kak Kris dipuja-puja coba, biar masuk aku bilang. Islam. Coba Pintar kalian tuh tunjukkan muja-muja, mana data saksinya ketika Yesus menerima sanjung-sanjung, firman. biar masuk
Nggak ada kan kakak kan? Coba Bang Damai. Nggak ada kan Bang Damai teman-teman? itu menjawab dengan data. Memang begitu kualitas Kristen. Aku Kristi, nggak perlu ku jawab kau. Kau sekarang ini kami nggak juga dapat, tapi jelas. kau nggak terima. Yang jelas Ya, kau berarti dipuja-puja, kalau- disanjung-sanjung, Gini. biar masuk Islam. Terserahmu. Masuk, saya masuk, saya masuk, Otakmu saya yang masuk ini. otakmu adalah imanmu, Kristi. Ya, saya Aku nggak masuk, bisa saya masuk, ya. membuat otakmu itu Iya, iya. seperti otakku. Iya, saya masuk, Cerdas saya kau. masuk. Lukas Ini 2 ayat Damai. 47, Ayo, Kristi. Cerdas Damai, kau. Damai. Yo, Kamu suruh iya. Kristi cerdas. Jadi saya mau Kamu suruh belajar Kristi sama cerdas. Abang, benar Tuh. nggak apa yang dikatakan mereka? Kalau Abang nggak bisa menjawab, berarti yang Abang bohong. Aku nggak mau ngajari kau, Kristi. Abang Damai tidak Nggak. mau mengajari aku, atau Abang Damai Nggak. tidak mau karena nggak ada datanya? Nggak mau mampu, aku nggak ngajari mampu. kau. Nggak mampu kakak. Nggak mau. Nah, apa alasannya Bang Tuhan Yesus itu Bang digantung, maaf, Tuhan Yesus itu disalib? Kenapa begitu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, disalib memang. Ya, Kok kayak gitu jawabannya? tujuannya Abang. Kok nggak apa-apa jawabannya? Loh, nggak apa-apa. Kak Bu, Bu Iya, Kris, betul kan tunggu, tadi bentar, kan? bentar, Kak? bentar. Dia minta. Bentar, Uni masuk pangeran. Pangeran. Ya. Di mute dulu pangeran, nu sini. Kata si Damai gini loh, kata si Damai gini. Ya nggak apa-apa. Iyalah kau nggak apa-apa. Soalnya bukan anak kau, bukan om, bukan abang kau. Kau tanya sama Bunda Maria. Nggak apa-apa, anaknya ditumbalkan. Udah sholat untuk kau. Udah sholat, Lucu cepat kau. kali. Enggak, diam dulu. Aku mau sholat bentar. Cepat Aku kali. lucu, aku diam, Kau aku nggak mau komitmen diam kau. dulu. Ini aku Sholat tidak- kau dulu. Kok kau ngurusi sholatku? Ini aku Lu kau lagi yang ngomong duduk, tadi lagi sholat, OTW aku ngambil dulu kau paket. bilang. Iya, karena aku dengar kegabruan kau nggak apa-apa. Kau bilang nggak apa-apa. Iyalah nggak apa-apa. Bukan mama kau, bukan keluarga kau yang disalib. Sanjung, Coba kau tanya sama puja. keluarga Yesus. Udahlah ya, aku sholat ya. Izin, lanjut. Bang Damai, tujuannya itu apa Yesus disalib gitu loh. Saya kan Kristen, Biar- saya kan tidak sekedar Abang gitu. Abang kan cerdas. Biar kau masuk Islam tujuannya. Tujuannya biar kau masuk Islam. Berarti Abang tidak bisa menjawab dengan data. Aku nggak mau jawab. Nggak kau. bisa kakak, makanya aku Nggak malam. mau aku jawab kau di sini. Di sini terlalu ribut. Bilang aja nggak Paham, tahu. Bang, saya tidak pernah mentertawakan Abang loh. Saya tidak pernah menceritakan. Udah masuk Islam aja lah kau. Kuanggap aja kau domba yang hilang. Berarti kalian memang tidak ini Bang, tidak mengimani Bible. Loh, kau sendiri gak mempercayai dari tadi kan udah aku simak kau. Gak percaya aku kau bilang. Kenapa aku harus percaya sedangkan Bible aja Loh, jelas? kau ikutilah Muhammad itu sama Allah itu karangan itu semua itu. Karangan manusia. Saya belum mengikuti Bukan kesaksian Bang. itu. Saya belum mengikuti Bukan Islam, kesaksian. Bang. Tapi saya hanya pengen Itu tahu tentang Bible. itu hadis karangan manusia, bukan kesaksian dari Allah itu. Bukan dari Oke, kesaksian Bang Damai, Tuhan. Bang Damai, Bang Damai. Biar kau apakah tahu. Bang Kau Damai, pelajari dulu apakah Islam Bang tuh, percaya dengan Bible, Bang? Al-Quran sama Bang hadis Damai, tuh. kemasukan. Kalau kau mau Ya udah Bang Damai, Abang Inilah- jelaskan tujuan inilah Yesus kualitas Kristus Kristen. disalib itu supaya Masukan. apa? supaya kau masuk Islam, supaya Kristi. apa? Si Kristi masuk Islam tujuannya. Abang ya, Abang tidak mengerti tentang Kristen. Gimana Abang Oh, ngajarin aku saya? sangat paham. Aku mengimani Kristen, Yesus Tuhanku. Iya. Kalau Abang paham tentang Kristen, jelaskanlah sama Kristi supaya Nggak mau aku jelaskan kau itu nggak mau aku jelaskan sama kau tuh. Nggak tepat di sini, nggak Jadi tepat kau di atas ngapain tempatnya. Damai? Nah, kalau di atas, Ini aja. kalau di atas ngapain? Ini mau tahu kau paling ngapain coba? jujur ini. Ngapain? Si pendeta Albert ini. Ya yang paling jujur Si- bang. Iya, si pendeta Albert ini. Bang, saya jadi tidak abang pernah betulkan ya, Bang, ya? Bang. Cuman saya Oke, jadi abang Jangan, jelaskan ya, jangan. bukan abang ada ilmu. tujuan Yesus Kristus Ada disalib ilmuku. Abang Iya. kepada agama Kristen.
supaya kau dimualafkan, Kristi. Halo. Disanjung, dipuja Oke, kau. kalau abang ada ilmu bang, Aduh. Bisa. Abang aja jawab Dama ini tentang nggak ada gibah. ilmu ya. Oke, kita todonkan. Oke, Bang Kubus. Silakan Bang Kubus. Iya, memang Kristen tuh nggak ada ilmunya kakak. Makanya aku mualaf. Halo. Ini kok nggak bisa dibesarkan ini? Kenapa? Oke, halo Bang Kubus. Bang, tadi pertanyaannya gini loh Bang. Kenapa abang Kristen? Kenapa abang Kristen padahal Yesus tidak kenal sama sekali? Ya, halo, pendinglah Bang. Halo, Anda dengar kah? Halo Bang Kubus. Izin. Halo Bang Kubus. Ya, Anda dengar? Halo Bang Kubus. Ya Allah. Ya. Halo. Bang Kubus pakai handset Bang. Abang pakai handset. Supaya enak. Halo. Ya Allah, ya lalu lagi. Abang pakai handset. Ya Allah. Halo, sudah dengar? Pakai handset Sudah Bang. dengar? Sudah. Bang Kubus pakai handset. Ya, sudah. Halo. Udah. Ya, Bang Kubus silakan. Kristen kan Bang? Bang Kubus Kristen Ya, kan saya Bang? Kristen. Ya Allah, halo Betul. lagi. Ya, saya Kristen. Kenapa abang Kristen Bang? Padahal Yesus tidak kenal sama sekali dengan Kristen. Ya Allah, nggak nyambung. Bang Kubus pakai handset lah Bang, biar enak kita diskusinya Bang. Ya, saya sudah pakai. Ini banyak permintaan nih. Ada Irija. Ya. Saya Oke. sudah pakai headset. Kenapa abang Kristen? Padahal Yesus. Capek lah Bang diskusinya Bang. Abang jawab sendiri tuh. Kenapa? Karena kayaknya kalian betul-betul diagnosa saya nih, kalian pakai gelang upah. Kalian masalahnya di bahasa, makanya kalian tersesat. Ya, seandainya kalau Masa saya kata-kata saya adalah saya, terus Anda kata-kata bukan. Kata-kata saya adalah saya. Anda kata-kata bukan. Bang, ngerti nggak bahasa Indonesia? Ini gimana sih Bang? Bang, waktu dulu belajar bahasa Indonesia kemana? susah, Nah sekarang gini, kalau kata-kata Anda adalah Anda ini handphone bukan? Anda handphone? bagaimana? Anda handphone nggak? Bukan, Kenapa Anda bukan handphone? Saya mendengar suara Anda dari HP loh. Katanya kata Anda adalah Anda. Kenapa suara Anda yang saya dengar dari HP Anda bukan handphone? Kan lucu ini gimana? Ini lucu nih orang Kristen nih. jadi harus di situ paham. Bahaya nih orang Kristen nih. Bahasa Indonesia aja udah merah banget nih. Kalian nih bahasa satu bahasa Indonesia loh. Masa kata-kata manusia adalah manusia. Apakah manusia kata-kata? Tidak. Ya udah pulang kampung aja, bikin kamu sendiri, bikin negara sendiri. Ngeri ini kawan. Ngeri kalian ini loh. Dan Ketika saya kalian sekarang katakan, ada bentar, masa- ketika Anda berkata, Suara saya atau beda perkataan bang, bahasa Indonesianya beda bang. Upil Saya dari emang- hidung dengan upil adalah hidung. Bentar dulu bang. Antara upil dari hidung dengan upil adalah hidung tuh beda bang. Sama dengan kata-kata dari yang berkata dengan kata-kata adalah yang berkata itu beda bang. Ya Allah ya Rabbi. bedanya dari mana? Bedanya dari mana? Lah, kata-kata merujuk kepada apa yang dikeluarkan oleh mulut seseorang berupa terdengar seperti suara dan memiliki makna kata-kata itu. Jadi kalau Ada diri juga yang kamu nggak bermakna seperti apakah apa perkataan sih bang? Belum selesai penjelasannya udah nanya dulu. Minimal ngerti dulu dengan penjelasan saya. Iya, Gimana jelaskan. mau ngerti orang belum menjelaskan? Nih. Definisi kata-kata adalah apa yang dijuantakan yang dikeluarkan oleh manusia biasanya lewat mulut, karena kalau lewat dubur bukan kata tapi kentut. Kata-kata biasanya keluar dari mulut. Perkataan, kata-kata. Nah, kata-kata ini keluar dari manusia betul. Ya. Oh, Nah, ya. tapi kata-kata bukan manusia. Karena manusia adalah orang yang berkata, memiliki sifat bisa berkata. Saya Upil itu keluar dari hidung, tapi upil bukanlah hidung. Kalau tidak bisa membedakan mana upil mana hidung, makanya Anda tersesat. Nggak bisa bedakan mana yang berkata dengan kata manusia yang berkata dengan kata-kata, wajarlah sesat. Tapi tolong jangan rusak peradaban. Jangan rusak peradaban dengan memaksakan secara ontologis bahwa kata-kata adalah yang berkata. Di mute dulu berisik.
Bang di-mute dulu, berisik bang. Ya. Ini kalau kayak gini ceritanya peradaban kita bakalan hancur, kacau balau nih. Akan terjadi lagi tragedi di ribuan tahun yang lalu, di mana terjadinya aman kegelapan. Bentar dulu Petra. Kenapa zaman kegelapan terjadi? Karena orang lebih mengutamakan doktrin daripada ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia aja diperkaos loh. Sedih aku sebagai warga negara Indonesia loh. Masa kata-kata adalah yang berkata, giliran ditanya manusia kata-kata bukan. Lah maunya apa sih bang? Kok gini banget sih jadi apologet? Ya Allah. Mending aku berantem sama si Arum. Diam dulu Petra. Aku lebih baik berantem sama speaker ini. Diam dulu Petra. Minimal kalau diam dulu Petra nih kok nggak sabaran nih. Daripada bicara dengan kalian rasanya aku lebih baik ngomong 5 tahun sama speaker ini loh. Nggak stres aku. Jadi Serius. kamu tidak percaya kepada perkataan kamu sendiri? Apa kaitannya dengan pernyataan bahwa kata-kata adalah yang berkata dengan perkataan berarti kamu kamu tidak sendiri. percaya? Apa ini? Apa kaitannya? Aduh. Ya kan? Apa Jadi, bang? Abang kamu itu tidak definisi aja udah gagal loh. Etimologi terminologi aja nggak masuk. Di situ harus perlu pahami dengan benar, ya. Perlu ya. Apa? Yang saya pahami apa? Yang saya pahami apa? Jadi saya berbicara dengan Anda ini, saya yang berbicara atau orang lain yang berbicara? Yang berbicara ya Anda lah. Terus? Ya berarti saya. Tidak ada yang bilang suara Yang saya bilang bukan Anda siapa dari tadi? yang berbicara, tidak ada kata yang bilang suara berbicara. Tapi Tidak saya ada yang bilang dari tadi suara berbicara. Yang berbicara itu adalah manusia bernama akun preman di sini berbentuk Iya. salib, itu simbolnya. Yang Iya. saya tidak terima adalah ketika Anda mengatakan bahwa kata-kata adalah yang berkata. Ini siapa yang ngajarin? yang bilang kayak gitu siapa? Aku bilang aku Pura-pura amnesia nih orang. Gila nih. atau aku berbicara. Saya nih ngerekam ya. Nih kita ngerekam loh. Diskusi kita tuh terekam loh ya. Jangan Apakah terserah? Ustadz Alif mulai masuk ranah teologi. Bahasa Indonesia udah gagal nih. Dapat konten 0,0 ini. Jadi Kalau saya Anda dulu masih nih. membingungkan bahwa pembicaraan Anda dengan Anda beda. Anda Ya bedakan beda lah. Ya beda lah. pembicaraan Anda dengan Anda. Pembicaraan saya adalah topik pembicaraan saya adalah yang bicara. Gimana mau sama nih orang? Bicara Gimana bisa sih? bicara. Siapa yang bilang pembicara bisa bicara? Iya. Saya adalah manusia yang berbicara. Berarti manusia yang berbicara. Pembicaraan saya adalah hasil dari pembicaraan. Sejak kapan ekuivalen antara kata-kata dengan yang berkata? Ini yang bilang siapa? Padahal Ini sudah kalau saya ini apa sih nih orang nih Padahal gila, sudah kayak gini jelas. pantesan parah. Anda masih bilang bedakan suara dengan Anda. Yaudah, sekarang Anda suara. Apakah suara ini adalah Anda? Suara, Iya, suara Anda adalah Anda. Oke, suara Anda saya dengar di Ternate. Yang di Ternate ini yang saya dengar Anda berarti. Berarti Anda di Ternate posisinya. Bukan kayak gitu. Nih, Kalau bukan kamu kayak gitu. mau diri Ini saya- nggak konsisten, Mbak. Orang Kristen Beda. udah. Gini. Teman-teman ya, teman-teman. Walaupun kamu jauh. Bentar. Ya, udah kamu pintar, udah. Kamu Suara pintar, saya udah hebat. Ya, mendengar. oke. Ya, nggak sia-sia. Di mute dulu. Moderator, di mute dulu. Please, tolong di mute dulu. Saya mau menyampaikan narasi dulu. Sebelum diambil alih sama Ustadz Alif. Wallahi demi Allah, dalam surah Al-Baqarah ayat ke-6, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Anak-anakku, 5 tahun yang akan datang kalian nonton video ini, 10 tahun yang akan datang kalian tonton video ini, 15 tahun yang akan datang kalian tonton video ini. Pada saat itu bisa saja saya sudah tidak ada. Inilah teman-temanku, rusaknya peradaban dikarenakan orang-orang memperkodok bahasa Indonesia seenak hatinya untuk membenarkan doktrin. Tolong dong di mute dulu, saya mau ngomong sama anak generasi saya yang akan datang, mungkin 10 atau 5 tahun lagi. Anak-anakku belajar ya nak, belajar bahasa Indonesia anakku, jangan kabur dari sekolah, karena kalau nggak ngerti bahasa Indonesia bisa sesat, nggak bisa bedain mana ayam mana bebek, nggak bisa bedain mana Tuhan mana manusia, mana kata-kata mana yang berkata. Nanti dibilang pada mulanya upil bersama hidung, maka upil adalah hidung bahaya nak.
Pada mulanya bersama dubur, adalah dubur. Bahaya anakku sayang. Belajar ya anakku. Wahai anak-anakku muslim dan muslimah, jangan tertinggal. Islam itu pernah gemilang di ilmu pengetahuan. Bahkan sarjana Eropa menurut sejarah di abad ke-19 itu belajar kepada scholar Islam. Anak-anakku, belajarlah supaya nggak jadi kayak Om ini yang tidak bisa membedakan mana yang berkata, mana kata-kata. Takutnya dia nggak bisa bedain mana istrinya, mana ibunya. Ketika dia mau menikah, meniduri istrinya, yang ditiduri ibunya, karena nggak bisa bedain. Takut ya anakku ya, mengerikannya nak. Lanjut Ustadz Alif. Lanjut Ustadz Alif, saya mau sholat asar di sini, sudah masuk asar waktu Ternate. Anakku, ini Ustadz Alif, ini iya Anda benar. Udah anak Kristen aja udah. Ustadz Alif monitor, udah Kristen aja nggak apa-apa. Iya. Saya nggak ngerti, saya nggak mau ngerti cara berpikir gitu. Saya nggak mau ikut botol. Udah Anda aja, udah ikhlas saya udah ikhlas. Wallahi saya ikhlas. Kalau Anda nggak bisa bedain mana upil mana hidungnya, udah Anda pintar aja menurut Anda, udah nggak apa-apa. Ya, saya nggak usah ikut-ikutan deh. Ya. Nggak apa-apa dibilang bodoh sama orang bodoh mah nggak apa-apa. Daripada bodoh beneran. Situ yang bilang, bukan saya kan? Ya bodoh lah, nggak bisa bedain mana upil mana hidung, mana kata-kata mana yang berkata. Nggak bisa bedain mana mana dubur. Itu namanya bodoh loh. Anak bayi aja, anak saya umur 12 tahun aja bisa bedain kok mana kacamata mana mata. Kacamata bukanlah mata, suara bukanlah yang bersuara. Gini aja Anda nggak ngerti, gimana mau diskusi teologi sama Ustadz Alif, ya? Anak-anakku, belajarlah, karena belajar itu kewajiban bagi setiap umat Islam. Dilahi nak, kalau nggak jadi kayak Om ini nanti ya nak. Bahaya nih kayak Om ini nanti, nggak bisa bedain mana Tuhan mana manusia, lalu memanusiakan Tuhan dan menuhankan manusia. Ngeri anakku, ya. Anakku sayang, mungkin bunda udah nggak ada lagi di dunia ini 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Tapi ini yang kami hadapi anakku, para apologet. Begini model-modelannya anakku, ya. Kalian lagi nonton nih di tahun 2030, 2035. Ini bunda lagi di sini nak, sayang, lelah memang nak, tapi nggak apa-apa. Karena apa? Supaya tercerdaskan anak bangsa. Kasihan negara kita kembali ke zaman kegelapan nanti ke di Eropa ya nak. Ngeri nak kalau kayak gini, ya. Ngeri nih. Jangan-jangan Bang Otak udah ikut-ikutan kayak gini. Bang Otak bisa nggak bedain upil sama hidung? Bang Otak waras. Mana nih? Nggak ada lagi nih orang-orang nih. Ya, ngeri siap, anakku. oke. Bisa bedain abang upil sama hidung? Oh beda loh nih. Alhamdulillah, udah aman saya. Takutnya nanti abang pakai pada mulanya upil bersama hidung, upil adalah hidung, ngeri saya nanti ya. Iya. Silakan dilanjut dulu, saya mau sholat asar dulu waktu Ternate. Ustadz Alif monitor Ustadz. Ngeri banget. Kita bedakan itu dari mana dulu. Ya, bang beda bang. Ya saja lingkaran masa bersejarah bang. Firman itu yang keluar dari mulut Tuhan. Nah bang ini kacau. Aku juga mantan Kristen bang. Inilah yang membuat aku keluar dari kekristenan. Kenapa? Aku dulu gak bisa membedakan mana Tuhan, mana bukan Tuhan. Mana firman Tuhan, mana Tuhan. Ya, Ustadz Alif lagi bekerja. Saya mau sholat asar karena ini sudah masuk waktu asar di sini. Tapi mungkin sebelum saya sholat, saya sampaikan dulu kepada teman-teman Kristen. Wahai saudaraku Kristen, ini yang nonton mungkin sekitar 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang nih. Saudaraku Kristen, tidak masalah. Kalian tidak bisa membedakan mana Tuhan, mana manusia. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Bahkan Allah katakan bagi kami umat Islam saja, pemahaman agama itu adalah hadiah dari Allah. Dan kami tidak berkewajiban membuat kalian paham yang pahamnya sama seperti kami yang masuk kaidah ilmiah. Tapi setidaknya ketika kalian diskusi di sini, jangan memaksakan pandangan kalian yang keliru itu. Kenapa? Itu merusak peradaban, ya, merusak peradaban. Kenapa saya katakan merusak peradaban? Kalau tidak bisa lagi membedakan mana obat, mana racun, kacau. Nggak bisa lagi membedakan mana mobil, mana jalan, bahaya. Nggak bisa lagi membedakan mana istri, mana ibu kandung, susah. Ya, harus bisa bedakan ya nak. Itulah yang disebut dengan ilmu hakikat. Ya, mengkaji sesuatu, keadaan sebenar-benarnya sesuatu. Dulu kalau kita belajar biologi, ada namanya klasifikasi ordo, contoh, genus, contoh. Antara unggas itu saja ada perbedaan mana ayam mana bebek. Kalau nggak bisa bedain mana ayam mana bebek, masuk lagi sekolah biologi atau sekolah bahasa.
supaya nggak sesat lagi menyesatkan. Nanti giliran ditanya, Mbak saya mau pesan ayam bakar, dikasih bebek bakar. Loh ini kan ayam, loh ini kan bebek, enggak ini ayam. Berantem nanti nak, rugi nanti bandar tekor. Ini Ya begitu. ketika Allah berfirman, Apalagi si Petra belum dulu, Petra orang mau sholat asar dulu. ketika Allah berfirman, ada nggak suaranya didengar malaikat? Saya tidak bisa mendefinisikan apapun tentang Allah karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Tapi Nabi Musa pernah mendengarkan suara Allah dalam surat Toha. Nah, bagaimanakah suara Allah? Saya tidak pernah mendengar sehingga tak mampu mendefinisikan. Tapi tentang Allah dalil ya bukan lah suara Allah, kalam Allah ya bukan lah. Gimana ini Petra ini? Suara Allah ya bukan Allah. Suara Allah adalah suara Allah. Ini gimana nih orang ini bahasa Indonesia aja udah. Saya tanya Petra, air ludah Petra enggak? Air ludah Petra enggak? Dari mana? Pada mulanya Itu air ludah iya air ludah kamu, tapi air ludah itu kamu enggak? Coba. Udah sama aja sama Ketika Allah preman. berfirman kepada malaikat. Bang Uta, saya mau sholat asar dulu. Bang Uta, handle dulu ya. Gelang ungu dua-duanya ya, Bang Uta. Si Petra gelang ungu tambah kehitam-hitaman ya. Diagnosanya itu, obatnya itu, dia tinggal Ketika menunggu Allah waktu. berfirman pakai mulut, pakai apa? Itulah yang Petra membingungkan. diam dulu, dulu ya Allah. Inilah kebiasaan menuhankan manusia sih, Tuhannya bermulut berkumis. Jawab dulu. Kamu- Ketika Allah berfirman, Ini loh, apakah pakai kamu mulut? mengimani Tuhan tuh pakai bibir dua gini yang Menghasilkan ada air suara ludahnya. pakai apa dia? Kami nggak mengimani seperti itu. Kok maksa sih, lucu nih. Lalu dari mana? Lah terus Allah handphone itu? kamu punya bibir bisa mengeluarkan suara. Handphonemu punya bibir nggak? Ini lucu nih Oten nih. Koplaknya minta ampun. Berarti ada perantara. Ya udah ya Bang Onta, saya sholat asar dulu. Teman-teman, Jangan kabur dulu, jawab dulu. pertanyaan apa yang bisa ku jawab sementara kau memaksakan Tuhan kau berbibir berair ludah? Mana aku tahu tentang Allah. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Kok apa? Kamu sendiri tak tahu. Kenapa aku harus tahu sesuatu yang memang aku nggak tahu, Petra? Bagaimana kamu mengenal Allah? Kalau Mengenal kamu Allah tidak dengan tahu. mengenal Allah dengan mendapatkan informasi tentang Allah dari sifat-sifatnya, Petra. Udah ya, jangan botol-botolan. Udahlah kamu menang, botol-botolan kamu menang. Sebabnya bagaimana? Udah, aku mau sholat dulu. Sebabnya bagaimana? Aku mau sholat Coba, dulu. sebabnya bagaimana? Sifat Allah itu Jawab dulu. tidak mengecil, tidak menguning, tidak mati, kekal. Sifat Allah itu Ar-Rahmanur Rahim, nggak kasih dosa waris. Sifat Allah itu tidak memiliki kelamin karena nggak butuh kelamin, karena tidak akan bereproduksi, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sifat Allah itu nggak butuh makan ikan goreng dan mengantuk di perahu Betisnya sampai ada dibangun nggak? teman-temannya. Sifat Allah itu nggak Betisnya ada marah-marah nggak? sama orang tuanya, nggak ngata-ngata orang lagi jualan. Sifat Allah itu Betisnya tidak nggak ada? butuh dengan keledai sehingga ditunggangi keledai, Tangannya nggak ada butuh. nggak? Ini apa sih katanya sifat Allah? Ini mana sih? Udah ya. Nah, Udah betisnya Bang Otak, ada lanjut. nggak? Assalamualaikum. Ada nggak betisnya? Ya, Diturunin aja dulu daripada nanti ngeframing nggak penting, turunin aja. Koplaknya udah parah ini. Ini udah Betisnya tinggal ada, nunggu. tangannya Ini tinggal ada. nunggu ambulan aja sih. Turunin aja. kau obat mudah Otaknya gitu. ada nggak? Inilah kemudian kukatakan ya kepada teman-teman Kristen ya. Saya juga mantan Kristen ya. Saya juga duluan Kristen daripada anda. Karena nggak masuk di akal aku doktrin yang aku terima selama ini. Doktrin yang saya terima selama ini tidak sesuai dengan apa yang ada di Bible. Artinya apa? Doktrin teman-teman Kristen menurut saya menabrak isi Bible sendiri. Contoh, di Bible Anda sangat jelas dikatakan Tuhan itu Esa, kekal, nggak nampak, nggak mati. Itu di perjanjian lama Yesaya 46 ayat 5 sampai 9 ya. Tidak ada yang sama sama Tuhan, Yesaya 40 ya. Tidak ada yang sama sama Tuhan ya. Bahkan di perjanjian baru sangat jelas tegas mengatakan juga demikian ya. 1 Timotius 1:17 dengan 1 Timotius 6:16 itu Bible Anda di perjanjian baru mengatakan ya. Tuhan itu adalah Esa, kekal, nggak nampak, nggak mati. Silakan dibaca, silakan dipelajari. Mungkin teman-teman Kristen banyak yang belum memahami ayat itu. Jadi sementara seorang Yesus yang Tadi ada minyak timoli ya. itu sebagai Tuhan, Terus ya, kan harganya 250. dia itu nampak.
Aduh, dia itu nampak mati. Kalau kita pelajari lagi di Bible di Ulangan 32:39, Tuhan itu yang menghidupkan dan mematikan manusia. Bagaimana mungkin kemudian Yesus mati? Siapa yang mematikan dia? Berarti ada entitas yang lebih berkuasa, yang maha kuasa, yang mematikan dan menghidupkan Yesus. Walaupun 3 detik, 3 hari, jangan 3 hari, 1 detik pun yang namanya Tuhan tidak bisa mati, kawan-kawan ya. Karena beliaulah yang maha menghidupkan dan mematikan. Itu di Bible Anda, Ulangan 32:39. Ya. 3 hari Yesus dikatakan mati, disalib ya. Itu membuktikan dia itu bukan Tuhan. Gitu kan? Itu kan kawan ya. Jadi teman-teman, coba lepaskan doktrin Anda, pelajari Bible Anda dengan baik dan benar ya. Karena jelas itu adalah bicara doktrin kalau Anda paksakan Yesus Tuhan. Karena tidak saya temukan satu kata pun di Bible Anda Yesus sendiri mengaku Tuhan. Dia hanya mengaku sebagai anak manusia dan tetap anak manusia. Ya, mulai di Matius 15:24 dia hanya utusan, hanya diutus untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Bahkan kalau kita baca lagi Matius 18 dan 19, bahkan pada penciptaan kembali, artinya di masa penghakiman penciptaan kembali, dia tetap sebagai anak manusia dan tetap akan menghakimi ke-12 bangsa suku Israel. Tetap dia tidak ada melebar kemana-mana. Bahkan dikatakan di ayat lain dia itu hanya untuk Bani Israel saja ya, tidak untuk dunia. Dikatakan aku bukan untuk dunia katanya. Sangat jelas. Jadi di mana kelebihan Yesus? Yesus tidak tahu hari kiamat, Yesus tertidur, Yesus cari nafkah, Yesus lapar, haus, sakit. Di Bible Anda tertulis semua itu kawan-kawan. Ya, bagaimana dikatakan Tuhan itu lapar, haus, sakit. Ya, Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 5:30. Dan terbukti juga mujizat-mujizat yang Yesus miliki itu berasal daripada Tuhannya. Baca kemudian Kisah para Rasul 2 nomor 22. Semua itu mujizat. Bagaimana kemudian dikatakan Yesus itu Tuhan sementara dia dilantik Tuhannya? Ada ayatnya semua. Jadi gitu kan kawan, lepaskan doktrin Anda dan baca Bible Anda dengan jernih, dengan akal sehat. Karena dikatakan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, ragamu, dan akal budimu. Disuruh berakal. Yesus saja hamba Tuhan. Bisa Anda baca kemudian di Matius 12:15. Bagaimana dikatakan Tuhan? Kalau perikopnya aja sudah mengatakan Yesus hamba Tuhan. Itu perikop loh. Hamba itu Anda tahu hamba itu artinya apa? Hamba itu kasarnya, kata kasarnya adalah pembantu. Ya, pembantu idenya, hamba, ya, pesuruh. Itu kasarnya. Kita bisa bedah, ya. Ulangan 18, ya. Dia itu nabi di perjanjian lama, ya. Karena kita baca literasi di bawah itu untuk pada seorang Yesus, seorang nabi akan kuutus di antara kamu. Ya, literasi dari Bible Anda situ buka data di Bible Anda, Alkitab Sabda, itu dia tuh merujuk kepada Yesus. Bahkan kalau kita buka dia lagi di Yesaya 19:20, ya, utusan itu adalah Mesias, juru selamat, ya. Dan juru selamat ini bukan hanya Yesus. Saul, Daud, Salomo, Kores dan sebagainya juga digelar juru selamat, kawan-kawan. Bukan hanya Yesus juru selamat. Jadi banyak kan kawan Kristen yang keliru dalam memahami Bibelnya. Saya ini dulu pernah Kristen, saya pahami, saya selidiki. Bagaimana mungkin dikatakan Tuhan, tetapi Tuhan itu inkarnasi. Inkarnasi itu membuktikan bukan Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji, ya, manusia jangan coba-coba ingin melihat aku mati, kata Tuhan. Sementara seorang Yesus bisa dilihat diraba di terawang, bahkan bisa ditangkap, disalibkan, sudah terbantahkan di situ Tuhan. Bagaimana mungkin dikatakan dia Tuhan sementara dia dilahirkan? Bible Anda mengatakan seorang dilahirkan atau hina. Sampai ke data itu, ya, tidak ada dilahirkan yang hina, ya, yang keluar mohon maaf bukan menghujat. Tuhan dikandung manusia. Gimana logikanya kalau ciptaan melahirkan pencipta? Logika dasar ini kan kawan. Sadarlah saudara semua, ya. Nggak ada logikanya kalau Tuhan itu dilahirkan ciptaannya.
Lukas 2:11 itu juga kontradiksi kan kawan. Sebenarnya itu maknanya kalau kita bisa bedah, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ya, Kristus. Kristus artinya orang yang diurapi Tuhan. Bagaimana seorang dikatakan Kristus, orang yang diurapi Tuhan menjadi Tuhan. Sedangkan arti Kristus ada orang yang diurapi Tuhan situ. Dan ayat ini juga ternyata kontradiksi. Lukas 2:11 kontradiksi dengan Lukas 2 nomor 22. Setelah 8 hari genap waktunya, Yesus dibawa lagi kepada Tuhan. Tuhan mana lagi itu? Aku bilang cacat semua ini kalau dipaksa Yesus sebagai Tuhan. Belum lagi saya buka lagi Yesaya 54 ayat 5. Kalau dia Tuhan, berarti dia yang menghamili ibunya. Kacau balau teman-teman. Jadi jernihlah dalam membaca kitab Anda, ya. Karena menurut saya lebih mendingan ya Unitarian atau lainnya itu dalam memahami Bibelnya. Karena tertulis utusan. Yohanes 13:16 ya. Pengutus lebih besar daripada yang diutus. Yesus utusan, berarti ada sosok yang mengutus dia yang lebih besar. Yohanes 5:26. Bapak punya pribadi sendiri, anak punya pribadi sendiri. Artinya apa? Kita bisa buktikan itu. Bapak ketika Yesus dibaptis di Yordan sesuai dengan Matius 3:16-17 ya, kalau nggak salah ya. Ada 3 entitas yang berbeda tempat ya. Yang satu lagi dibaptis dalam sungai, yang satu berupa wujud merpati ya di udara, dan satu suara dari langit atau surga. Terpisahkan. Setelah Yesus dibaptis, begitu dia terangkat ke darat, keluarlah suara itu yang mengatakan kepada Yohanes dan orang-orang sekeliling itu, mengatakan, inilah anak yang kukasihi, hanya kepadanya yang aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Siapa yang bersuara, siapa dia itu yang dimaksud. Jelas dia itu merujuk pada Yesus. Nggak mungkin Yesus berkata sendiri. Itu namanya menghina Tuhan. Kita tahu kalau orang berkata sendiri itu adalah orang yang di luar akal sehat, kawan. Jadi kembalilah kepada kitab Anda dalam membedahnya, mempelajarinya dengan kaidah-kaidah yang benar. Jadi menurut saya nggak jauh beda isi Bible itu tentang ketuhanannya dengan kitab-kitab lain. Ya, agama Samawi tidak pernah mengatakan Tuhan itu turun ke bumi, Tuhan itu manusia, Tuhan itu inkarnasi, Tuhan itu 3, Tuhan itu Tritunggal. No, nggak ada itu. Ya, agama Samawi itu adalah Yahudi, Nasrani, dan Islam. Agama langit. Ya, jadi agama Samawi itu tidak pernah ajaran Nabi Musa ya mengatakan Tuhan itu manusia. Bilang Lukas 3:19 jelas mengatakan, Hosea 11 jelas mengatakan Tuhan bukan manusia. Kalau Tuhan manusia berarti Tuhan ingkar janji, karena Tuhan mengatakan di Malaki 3 ayat 6 ya, Tuhan tidak berubah. Itu kan kawan. Di banyak ayat mengatakan di Bible Anda Tuhan tidak berubah ya. Jadi gitu saudara-saudara semuanya, saya ini penginjil kawan-kawannya. Saya ini memahami Bible ya. Saya penginjil. Jadi teman-teman Kristen, Anda ini kalau memaksa seorang Yesus menjadi Tuhan, jelas Anda ini bukan pengikut Yesus, tapi Anda pengikut Paulus. Karena Yesus tidak pernah kenal Kristen. Yesus seorang rabi Yahudi berkebangsaan Yahudi ya, orang Yahudi dan rabi Yahudi. Rabi itu harus menikah. Rabi itu ke sinagog, bukan ke gereja. Bagaimana mungkin Yesus itu bisa menjadi murtad dari sinagog ke gereja? Itu luar biasa kan kawan ya. Jadi semoga kawan-kawan sekali lagi tersadarkan ya dan setelah melihat diskusi ini supaya jangan lagi menyimpang dari ajaran Yesus. Saya ini mualaf kawan-kawan ya. Saya mualaf kenapa? Saya mengikuti ajaran Yesus. Yesus ternyata Muslim, baidata. Dia bersujud, berdoa dan kepalanya hingga menyentuh ke tanah. Ternyata otak kepental kayaknya Ustaz Arif. Assalamualaikum Kak Olan. Ustaz Arif. Ya. Kena tombak.
Iya, kena tombak dia. Berakhir sudah diskusi Unirifa dan apologet Islam lain yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari Muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.